Saudari-saudaraku terkasih, seringkali saya diminta menjadi juru damai bagi pihak-pihak yang berkonflik. Apakah itu suami istri, orang tua anak, mertua menantu, kakak adik, guru dan murid, bos sama karyawannya, macam-macam. Dan sebagian itu bisa kembali berdamai. Sebagian lagi seolah menemui jalan buntu. Ada satu hal yang menurut saya menjadi akar persoalan konflik yang terjadi, yaitu relasi. Sejauh mana ada relasi yang mendalam. Relasi itu dibangun atas nilai kejujuran, lalu ada keterbukaan dan juga kasih. Mesti ada 3 hal itu dalam relasiku dengan seseorang. Atau setidak-tidaknya dari pihakku itu ada nilai-nilai itu dalam berelasi. Orang lain mau mengadukan kita, mau menjauhi kita, membenci kita, bahkan menyakiti kita. Kalau dari pihakku ada kejujuran, ada keterbukaan, ada kasih, kita tidak akan terlalu terpengaruh atau tidak akan terlalu terguncang. Tapi dengan penuh harapan kita akan selalu mencari kebaikan bersama. Dalam bacaan pertama kita mendengar ada kelompok umat yang percaya Yesus, termasuk ada orang Farisi yang bertobat percaya pada Yesus, namun bersikeras ngotot bahwa orang yang percaya itu harus disunat agar selamat. Yesus sendiri dalam pengajarannya itu enggak pernah bicara soal itu. Ya. Yesus lebih banyak bicara soal apa? Katakanlah sunat rohani gitu ya, yang spiritual. Yang menandai kita menjadi anak-anak Allah melalui rahmat-Nya itu adalah dengan baptisan dari air dan Roh Kudus. Itulah tanda orang diselamatkan. Lalu juga Yesus mengatakan ya dalam Yohanes itu banyak, kita dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Meninggalkan manusia lama dengan segala hawa nafsunya dan mengenakan manusia baru dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itu artinya yaitu pertobatan atau katakanlah sunat rohani begitu ya. Itulah yang terpenting. Nah, Paulus dan Barnabas itu tahu betul soal ini. Namun ketika mereka menghadapi orang-orang yang ngeyel dan keras hati ini, mereka tidak gegabah, tidak emosional, tidak melakukan perdebatan yang berujung pada konflik dan perpecahan. Mereka mengajak orang-orang ini bicara baik-baik dari hati ke hati dan menyerahkan semuanya pada bimbingan Roh Kudus melalui sidang gereja yang dipimpin oleh Rasul Petrus itu. Nah, dalam sidang itu mereka berdoa, saling sharing cerita pengalaman mereka, terutama pengalaman betapa bangsa-bangsa lain itu punya kerinduan untuk menerima Yesus dalam hidup mereka. Nampaknya kisah-kisah ini yang merubah hati orang-orang yang keras hati ini kepada saudari-saudaranya yang mau percaya pada Yesus. Saya dan para katekis itu selalu dikuatkan mendengar kesaksian orang yang mau menerima dan mengikuti Yesus dalam hidup mereka. Begitu menggembirakan dan memperkuat iman saya dan juga para katekis itu. Dan juga iman kita mestinya ya. Bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh jalan keselamatan. Ada katekumen dewasa yang bercerita
Betapa keinginannya menjadi Katolik tidak direstui keluarganya. Sungguh-sungguh ya, tidak mau diakui sebagai anak kalau dibaptis, Pak. Disuruh keluar dari rumah. Nah, saya cuma bilang ya, pelan-pelan ya, sabar. Pasti akan ada saatnya bahwa hati keluargamu itu terbuka. Maka kamu coba terus belajar tanpa harus menunjukkan diri kamu belajar ya. Udah nggak usah pakai atribut-atribut Katolik yang gimana gitu ya. Tapi teruslah menunjukkan kasih Tuhan kepada keluargamu. Justru jangan berkonflik ya. Tapi tunjukkan kasih kepada keluargamu. Kalau hatimu tulus, Tuhan pasti akan memberi jalan. Nah, pelan-pelan. Wong belajarnya juga setahun ya kan. Enggak apa-apa, pelan-pelan. Ada pula yang bercerita itu dalam perjalanan belajar itu minta waktu, cerita, Romo, kalau saya itu dibaptis, saya diminta keluar dari pekerjaan. Karena tempat di mana saya bekerja itu terkait dengan agama tertentu. Nah, baiknya bagaimana? Nah, ini berat juga ya. Saya enggak bisa mengatakan, wah demi nama Yesus kamu harus memilih Yesus pokoknya. Ya enggak bisa juga. Saya kepikiran ya, ini yang gaji siapa kalau enggak kerja ya kan. Cari kerja juga sekarang sulit ya. Bagi saya agak enggak masuk akal kadang-kadang. Maka saya cuma mengatakan, kamu coba ya, berdoa. Apa kamu sungguh-sungguh yakin mau mengorbankan semuanya itu, pekerjaan itu demi Yesus? Coba kamu doa. Saya enggak bisa jawab kalau ditanya begitu, ya kan? Kamu doa sendiri tiap hari, tanyakan pada Yesus, mana jalan yang Tuhan kehendaki. Mohon karunia tuntunan Roh Kudus. Dan dalam doanya kemudian dia memilih sendiri untuk tetap ikut Yesus dan dibaptis dengan segala resikonya. Ya sudah. Nah, ini betapa tidak menggetarkan pengalaman saudari-saudara kita ini yang mau menjadi Katolik. Luar biasa. Dalam Kisah Para Rasul, para peserta sidang yang diketuai Petrus dalam bimbingan Roh Kudus memutuskan, dan keputusan ini bulat ditulis dalam sebuah surat dan dibawa oleh Paulus dan Barnabas. Yang isinya bagian terpentingnya, kepadamu jangan ditanggungkan beban lebih banyak daripada yang perlu. Artinya kepada orang-orang yang bukan Yahudi yang mau dibaptis ini. Dan ini sesuai dengan ajaran Yesus yang saya kutip tadi. Kita bukan diselamatkan karena sunat atau tidak sunat. Kita diselamatkan karena punya relasi yang mendalam dengan Kristus. Dan mengikuti sabdanya seperti yang dikatakan dalam Injil tadi. Jika seorang mengasihi aku, mengasihi Allah, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Nah, itulah yang terpenting ya. Menjalin relasi tadi. Maka kalau kita berdoa itu ya harus tadi ada kejujuran dalam doa-doa kita. Ada ketulusan, keterbukaan dalam doa-doa kita. Dan juga ada kasih. Hanya dengan demikian kita mengalami damai sejahtera yang setiap kali kita mohonkan sebelum salam damai itu. Kan doanya begitu. Dalam Injil tadi ayat 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Maka di tengah konflik hidup kita. Tadi tantangan-tantangan hidup, tadi contohnya adalah orang yang mau dibaptis. Tapi kita pun sebagai orang Katolik punya ya konflik sendiri. Ya. Kita punya tantangan, ancaman, keributan-keributan yang kita alami. Ya.
kita mohonkan damai sejahtera dalam hidup kita. Damai sejahtera ini adalah rahmat Tuhan yang muncul dalam hati kita. Manakala kita punya relasi tadi, yang dibangun dengan Tuhan atas dasar kejujuran, keterbukaan, dan kasih. Damai sejahtera ini tidak terpengaruh oleh kondisi apapun dan tidak bisa diambil oleh siapapun. Maka bangunlah relasi dengan Tuhan. Maka kalau ditanya doa yang baik itu bagaimana? Ya doa yang jujur. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami, itulah isi doanya. Terbuka juga. Kalau salah ya mengaku salah dalam doa itu ya. Lalu berjuang untuk memperbaiki, tidak menjadi keras hati, tapi mau terbuka, mendengarkan dan mengikuti Yesus. Dan yang ketiga, atas dasar kasih, yang nampak dalam kasih kita kepada sesama. Tidak memberikan beban yang tidak perlu kepada sesama kita. Tunjukkanlah kasih dan pengampunan. Semoga dengan demikian damai sejahtera bersama Anda semua. Amin.